Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Nupus dari Prodi PGSD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Nah, di sini ada poin A, yaitu pengertian dan fungsi lingkungan hidup. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pendidikan atau berbagai lingkungan. 4. Berlangsungnya proses pendidikan. Salah satunya adalah lingkungan keluarga. Ada 3 lingkungan utama pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut ini berdasarkan ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan pada lingkungan pendidikan. Ketiganya sering dibedakan sebagai pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan informal terjadi di dalam lingkungan keluarga dan berlangsung secara alamiah dan wajar. Pendidikan formal yaitu terjadi di dalam lingkungan sekolah, seperti pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat, seperti harus berjenjang dan berkesinambungan. Sedangkan pendidikan non-formal yaitu terjadi di dalam lingkungan masyarakat, umpamanya kursus dan kelompok belajar. Di situ tidak dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan, serta dengan aturan-aturan yang lebih longgar. Nah, secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, maupun budaya. Utamanya, berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Selanjutnya di poin B, yaitu tripusat pendidikan. Yang dimaksud tripusat pendidikan yaitu yang utama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan pendidikan yang mula-mula tetapi terpenting adalah keluarga. Dalam Peraturan Dasar Perguruan Nasional Taman Siswa, Putusan Kongres 10 tanggal 10 Desember 1966 pasal 15 ditetapkan bahwa yang pertama yaitu ada taman siswa melaksanakan kerjasama yang harmonis antara ketiga pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat atau pemuda. Yang kedua, sistem pendidikan tersebut dinamakan sistem tripusat menurut Suparlan 1984. Nah, pasti semua bertanya-tanya dong tentang pengertian, fungsi, dan peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat di dalam lingkungan kehidupan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, dan peranan keluarga, sekolah, serta masyarakat di dalam lingkungan kehidupan, yaitu pertama, keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan sedarah. Fungsi dan peranan keluarga dalam Sisdiknas Indonesia tidak terbatas hanya pada pendidikan keluarga saja, tetapi keluarga ikut serta bertanggung jawab terhadap pendidikan lainnya. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan sarana secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap iptek. Oleh karena itu, sekolah seharusnya menjadi pusat pendidikan untuk menciptakan dan menyiapkan diri untuk melaksanakan perannya. Yang ketiga yaitu masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yakni 1. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak. Kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dan yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Dari 3 hal tersebut, yang kedua dan ketiga lah yang terutama menjadi kawasan dan dari kajian masyarakat sebagai pusat pendidikan. Namun perlu ditekankan bahwa 3 hal tersebut hanya dapat dibedakan, sedangkan dalam kenyataan sering sukar dipisahkan.
Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu sendiri, beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Nah, poin terakhir yaitu pengaruh timbal balik antara pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Dikaitkan dengan 3 poros kegiatan utama pendidikan, yaitu membimbing, mengajar, dan melatih. Seperti tersebut, ayat 1 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989. Peran ketiga tripusat pendidikan itu bervariasi meskipun ketiganya melakukan 3 kegiatan pokok dalam kegiatan pendidikan tersebut. 3 kegiatan pendidikan yang dimaksud yaitu 1. Pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Dan yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Nah, kesimpulannya, yaitu pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat, sebagai lingkungan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Fungsi dan peranan pendidikan itu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya, serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. Dengan demikian, pemenuhan fungsi dan peranan itu secara optimal merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.